Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranmeda, nomor NIM 501200062, kelas 2A Ilmu Hukum, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Sulaiman Kurdi, SAG MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangsa, negara, dan nasionalisme. Dari pengertian bangsa, bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa serta wilayah tertentu di muka bumi. Dan unsur-unsur terbentuknya bangsa, di situ ada sekelompok manusia yang punya kemauan untuk bersatu, berikutnya berada dalam suatu wilayah tertentu, ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri, secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan cita-cita. Berikutnya ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Terus berikutnya ada pengertian negara. Negara berasal dari kata state, dari Inggris, taat, Belanda, dan etat Prancis. State, taat, dan etat berasal dari bahasa Latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Definisi negara menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu negara menurut John Locke dan Rousseau dalam buku Ilmu Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil daripada perjanjian masyarakat. Negara menurut Max Weber dalam buku Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani adalah suatu masyarakat yang punya monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Negara menurut Rock G. F. Soltau dalam buku Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani adalah wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Berikutnya negara menurut McIver dalam buku Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani adalah suatu negara harus memenuhi 3 unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Jadi negara adalah suatu organisasi yang dalam wilayah tertentu dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan kehidupan bersama. Terus unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur-unsur terbentuknya negara dibedakan menjadi 2, yaitu A. Unsur konstitutif. Unsur konstitutif keberadaannya mutlak harus ada, terdiri dari atas diantaranya 1. Penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu. Yang dimaksud semua orang adalah penduduk Indonesia dan negara asing yang sedang berada di Indonesia untuk wisata, bisnis, dan lainnya. 2. Wilayah. Negara memiliki batas yang jelas atas dasar laut, darat, laut, dan udara di atasnya. Wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu India dan Pasifik. Di wilayah udara, Indonesia berada pada posisi GSO.
Nomor 3, pemerintah. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat serta memberhentikan para menteri sebagai pembantunya. Unsur deklaratif bersifat formalitas karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur yang terdiri dari 1. Pengakuan de facto, yaitu pengakuan menurut kenyataan yang ada. Misalnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. 2. Pengakuan de jure, yaitu pengakuan secara resmi menurut hukum. Misalnya Indonesia diakui secara resmi oleh Mesir pada tanggal 10 Juni 1947. Pengertian nasionalisme. A. Secara etimologi, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan saudara setanah air, sebangsa dan senegara, persatuan dan kesatuan. B. Menurut Ensiklopedia Indonesia, nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan dengan meletakkan kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsanya. Jadi, nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsanya, dengan maksud bahwa individu sebagai warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan negara dan bangsa. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.